Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha dari Pendidikan Prodi Bahasa Indonesia Angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjawab dua pertanyaan dari pemangku mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Baik, pertanyaan pertama yaitu kemukakan pendapat Anda tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh pemangku kepentingan seperti dalam hal ini guru dan dosen dalam Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang kedua, berikan contoh konkret pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam lingkungan keluarga. Pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, ataupun teratur dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pemakai bahasa. Upaya pembinaan itu mencakup peningkatan sikap, pengetahuan, keterampilan dalam berbahasa. Sedangkan pengembangan itu sendiri merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan latihan. Jadi menurut saya, pembinaan dan pengembangan bahasa yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini guru atau dosen Prodi Bahasa Indonesia, yaitu bagaimana seorang guru atau dosen Prodi Bahasa Indonesia itu mampu membina siswa secara terarah agar siswa mampu mengembangkan bahasa Indonesia dengan baik. Bukan hanya itu, guru atau dosen juga harus mampu memberikan pemahaman terkait dengan bahasa Indonesia yang merupakan ciri khas yang menandai seseorang, sekelompok orang, maupun suatu bangsa. Jika ciri khas itu menjadi milik bersama, hal itu tentu menjadi penanda jati diri bangsa tersebut, seperti halnya bangsa lain. Bangsa Indonesia juga memiliki jati diri yang membedakannya dengan bangsa lain di dunia. Keberadaan bangsa Indonesia di antara bangsa lain, jadi bukan berarti kita tidak boleh belajar berbahasa asing maupun bahasa ibu atau bahasa daerah, tetapi kita harus mengutamakan yang namanya bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia. Karena seperti kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang berlaku di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kita itu harus menguasai bahasa Indonesia itu sendiri. Seperti ketika saya tidak menguasai bahasa Indonesia, lantas sulit kiranya bagi saya untuk berkomunikasi dengan orang lain yang belum tentu mengetahui bahasa saya sendiri. Misalnya, saya hanya menguasai bahasa ibu, contohnya bahasa Bugis. Lantas saya bertemu dengan orang Jakarta yang tidak paham dengan bahasa Bugis itu sendiri, maka sulit kiranya bagi saya untuk berkomunikasi, bahkan dapat menimbulkan yang namanya miskomunikasi. Kenapa bisa? Karena terkadang ada beberapa kata yang sama namun berbeda maknanya di setiap daerah. Maka dari itu penting kiranya kita melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Berbicara soal pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di lingkungan keluarga, tentunya seorang anak itu lebih banyak menyerap yang namanya bahasa ibu, karena di mana bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seorang anak sejak kecil secara alamiah. Makanya di sini diperlukan peran seorang ibu agar mampu mengimbangi bahasa seorang anak, seperti yang kita ketahui bahwa ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Maka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu sangat penting dalam lingkungan keluarga. Baik, terima kasih. Mungkin itulah beberapa pendapat yang sempat saya jawab dari dua pertanyaan pemangku mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Sekian, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.